jangan lupa bahwa seks itu penting tapi bukan segalanya. Oke? Dan seks itu adalah madu, bukan perekat. That's a good statement. Karena orang kalau menjadikan seks itu adalah perekat, adalah lem dalam hubungan, logikanya berarti makin banyak hubungan seks, makin oke dong hubungannya. Tapi berapa banyak yang hubungan seksnya nggak pakai hati juga? Ini berasa, aduh aku cuma berasa kayak dipakai doang sama pasanganku Mbak Zoya. Ya kan? Jadi sebagai madu, dia kan pemanis. Dia bukan ingredients utama, tapi kalau nggak ada dia, nggak asik hidup loh. Of course, jadinya teman tidur. Iya, it's important but it's not everything. Oke, dan sekarang langsung masuk ke pertanyaan warga Mbak Zoya. Pentingnya seks dalam pernikahan, dan mungkin banyak orang yang sampai dengan saat ini karena kita dengan adat budaya yang sepertinya sangat menghargai seks, jadi agak jarang gitu ya, agak jarang orang yang blak-blakan ya. Mungkin ya sekarang seiring bertambahnya sosial media, teknologi, mulailah anak-anak ini bisa terbuka dan bisa belajar, dan kayak talk show kayak gini juga bisa lebih blar lah istilahnya, lebih terbuka gitu ya. So bagaimana sebetulnya pada hakikatnya, because you learn, kamu belajar, kamu mendapatkan degree di situ. Sebetulnya bagaimana hakikat seks itu sendiri dalam pernikahan, dan bagaimana sebetulnya sepasang suami istri yang sudah dihalalkan untuk melakukan seks itu memelihara hubungan seks mereka, dan itu akan berimbas juga buat kehidupan perjalanan pernikahan mereka. Oke, ini sebenarnya ini adalah jawaban paling praktis tapi benar-benar bisa dipraktekkan gitu ya oleh hampir semua orang. Jangan lupa bahwa seks itu penting tapi bukan segalanya. Oke? Dan seks itu adalah madu, bukan perekat. That's a good statement. Karena orang kalau menjadikan seks itu adalah perekat, adalah lem dalam hubungan, logikanya berarti makin banyak hubungan seks, makin oke dong hubungannya. Tapi berapa banyak yang hubungan seksnya nggak pakai hati juga? Ini berasa, aduh aku cuma berasa kayak dipakai doang sama pasanganku Mbak Zoya. Ya kan? Jadi sebagai madu, dia kan pemanis. Dia bukan ingredients utama, tapi kalau nggak ada dia, nggak asik hidup loh. Of course, jadinya teman tidur. Iya, it's important but it's not everything. Kalau ada kesenjangan pemahaman seks itu sendiri, apalagi mungkin ini juga aku tiba-tiba terlintas gitu ya, karena nggak semua orang itu mau test drive sebelum pernikahan. Dan seperti kamu tuh ya? Seperti kamu tadi bilang, sekenal-kenalnya deh 80% atau sejangka-jangka waktunya, kalau dia masih menghargai seks sebagai sesuatu yang harus dilakukan pada saat pernikahan, itu gimana mengantisipasinya? Bu, karena gue cocok banget nih, udah oke banget, tapi ternyata karena gue pegang value gue yang ini, zong, atau mungkin bukan zong, sorry, ada masalah lah. Tapi benar suka ada yang zong juga ngerasanya. Nah, dan aku sedih ya, benar. Jadi kan ada beberapa klienku datang tuh dengan bilang gini, Mbak Zoya aku nyesel, kenapa dulunya aku nggak nakal aja? Tunggu, nakalnya apa nih? Iya, kenapa aku nggak seks aja sana sini? Ya jangan dong, kok bilang begitu. Jadi gini, value orang tuh beda-beda. Ada orang yang pengen test drive, ada orang yang enggak. Please hargai value masing-masing. Jangan berpikir bahwa oke, kalau saya sudah punya pengalaman seks yang banyak dan saya nakal, saya pasti akan baik-baik aja. Siapa bilang? Yang banyak pengalaman seksnya jadi suka stres tuh dibanding. Karena punya pembanding. Punya pembanding. Punya experience. Punya experience. Yang nggak punya, mau nggak mau bisa stres karena, aduh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi gini jalan tengahnya. Pertama, value kamu apa itu penting dulu. Ya, kalau kamu menghargai value untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah atau sebelum resmi atau apapun itu, please stick to it. Ya, buat mereka-mereka, bukan karena kita belum mau berhubungan seks sebelum menikah, kita tidak membahas value seks itu sendiri. Dengan sesimpel mengatakan bahwa kita nih sama-sama adalah manusia yang punya hasrat seksual, ya. Manusia yang normal itu adalah manusia yang punya hasrat seksual. Nah, kita mau apain nih hasrat ini? Kalau kita horny, kita mau ngapain? Sekarang kan ada apps untuk mengecek ya buat perempuan,
apps untuk ngecek kapan dia menstruasi, subur. kapan dia masa subur. Masa subur itu adalah masa paling terangsang. Jadi kalau pada saat saya terangsang kan gitu ya ceritanya. Saya udah tahu nih kapasitas saya bahwa kalau saya terangsang, saya akan pusing, saya akan kepengen banget begini. Ya saya jangan di tempat yang tersembunyi, yang private banget. Ya udah mungkin saya ke mall kali gitu, jadi agak lebih teralihkan gitu ya, teralihkan. Jadi kita mesti mengetahui potensi-potensi seksual kita dan kita diskusi. Kalau kita adalah orang dewasa, ya kita bisa diskusi bahwa yang kita kan adalah sama-sama manusia normal, meskipun misalnya kamu belum pernah, aku belum pernah, atau apalagi aku belum pernah, kamu sudah pernah gitu. Ekspektasi kita nih apa nih terhadap seks? Biasanya kalau orang emang bener-bener sayang dan naksir, pasti kan ada nafsunya. Ada yang nafsu doang, nggak pakai naksir, itu juga banyak, gitu kan ya. Tapi kalau ada cinta dan ada nafsu, bukannya bagus ya. Tapi hati-hati juga bagi mereka-mereka yang bilang, Mbak Zoya buat aku sih yang penting mau cari istri tuh yang soleha, please cari istri juga yang solehot, itu nggak apa-apa banget ya. Jangan cuma cari yang soleha, yang penting bisa jadi anak-anak gini lah. Dia juga kan ada peran istri gitu ya. Kalau kita tidak bisa melihat pasangan kita itu seksi, terus dinikahin, dia kan perannya bukan cuma jadi ibunya anak-anak, tapi juga akan jadi pasangan hidup kita. Jadi itu penting melihat hasrat seksual itu dan membahas ekspektasi kamu apa sih kalau kita menikah nanti, dari yang kamu tonton, dari yang kamu pahami, dari yang kamu baca, dari acara-acara di Insert TV, how do you understand sex? Kamu ekspektasinya bakal setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Terus kalau kamu punya hasrat seksual, kamu tuh dulu suka nonton porno nggak sih? Bagaimana itu mempengaruhi kamu? Kalau udah mampu membicarakan hal itu, saya yakin apapun soal hubungan seks, kalian pasti bisa atasi. Jangan dikira kalau udah pernah test drive, semuanya juga akan lancar jaya aja. Ada yang udah pernah test drive, asik sekali, awal-awal hubungan seksnya asik pas lagi pacaran, udah menikah juga masih asik, begitu punya anak duar turun, terus kaget, kok Mbak Zoya kita berdua nggak punya hasrat ya sejak punya anak, kita nggak selingkuh juga. Ya ini selingkuh lain lagi lah ya gitu, kita nggak selingkuh juga, gimana nih Mbak? Like semua orang pasti ada satu titik kalau belagu soal seks, ngerasa karena udah sering banyak berhubungan seks, udah tahu segalanya, atau karena nggak tahu apa-apa pasti nanti akan baik-baik aja, nggak bisa. Kita harus buka mata, ya, cari pengetahuan, kalau perlu pergi konseling. So what? Konseling itu kan bukan nunggu gila. Kalau udah gila saya juga nggak bisa apa-apa, by the way. Oh, that was a good statement. Bukan hanya untuk seksual, tapi juga untuk kesehatan psikologis tiap untuk orang kesehatan, ya. untuk make sure bahwa saya butuh skill untuk berelasi, gitu kan. Kita semua butuh skill untuk berelasi, kan nggak ada sekolahnya untuk membina relasi yang sehat. Berarti bisa ya ketika seseorang tuh memutuskan dia tidak di-drive atau dikendarai oleh nafsu seksualnya, tapi dia yang mengendarai nafsu seksualnya dan dia yang punya kuasa atas itu. Mungkin Anda juga menjawab pertanyaan dari warga Mampang ya, yang bertanya-tanya kayak, Kak, kalau misalnya pada saat berhubungan tapi membayangkan orang lain seperti apa, atau mungkin perselingkuhan itu, jawabannya tadi sudah terangkum ya pemirsa. Dan sekarang karena program saya ini cuma 1 jam ya, jadi mohon maaf. Gak terasa ya. Gak kerasa kan, ini kita udah mau masuk ke segmen-segmen terakhir. Karena seperti yang tadi aku bilang, bahwa Kakak Zoya ini terlepas dari dia adalah seorang seksolog yang handal, seorang psikolog juga. Dia adalah manusia biasa, dan beberapa waktu belakangan ini Kakak membagikan bagaimana berhubungan dengan NPD. Dan pasti pertanyaan orang adalah, bagaimana bisa orang yang sudah hampir 30 tahun mempelajari ini, mendengarkan dari orang lain, tapi kok masih bisa terperangkap dengan NPD? So, if you don't mind to tell your story, what happened that moment, dan sekarang bagaimana hubungannya, dan biarlah Kakak Zoya menjadi seorang Kakak Zoya ya, jadi jangan dijudge ya, Insertizen ya, silakan. Thank you. Jadi sebenarnya sih, ya ini saya baru berani ngomong tahun 2024 kemarin gitu ya, karena diminta sama salah satu TV Kristen kebetulan. Dan sebenarnya lama banget saya memutuskan untuk iyain. Jadi sebelum-sebelumnya ada beberapa podcast yang lebih mental health, saya udah sering bicara. Cuma kan masih pakai logika kan. Tapi karena ini saya agak lama jawabnya, karena saya tahu, aduh saya bakal vulnerable banget nih. Pertama, it's not about semua teori, tapi ini kan tentang iman, kepercayaan gitu ya. It's about what I believe gitu kan. Ini about value saya, dan ini juga profesionalisme saya kan.
Jadi honestly speaking, kejadian itu seperti sudah saya bilang, cuma orang masih lupa mendengarnya, itu terjadi 12 tahun lalu. Jadi ini kejadiannya tahun 2011 gitu kan ya. Makanya waktu itu kenapa momentum 2012 dan saksofon di Trans itu tuh bener-bener, wah gitu, saya bahagia banget. Itu bener-bener momen saya keterima, saya kerjasama dengan Trans untuk di saksofon, itu adalah salah satu momen yang menurut saya Tuhan bukakan. Tuhan baik ya. Untuk ngasih tahu bahwa, lu tuh keren tahu gitu kan ya. Jadi pas waktu itu, ya itulah kekecewaan saya pada diri saya pada waktu itu. Kayak gini, ternyata apa yang saya baca dan saya hafal di luar kepala. Anyway, kamu tidak membuka iPad kamu ya sepanjang talk show ini. Kirain tadi gue bakal buka nggak ya? Biasa kan. Gitu. Jadi semua yang udah aku hafal di luar kepala itu, ketika aku alami pada waktu itu kan, di antara semua ilmu psikologi kebetulan NPD itu adalah sesuatu yang masih teori kan. Pertama, belum pernah ada pengalaman itu, belum pernah, kayaknya yang dapat itu juga mungkin kalaupun ada belum ngeh ya pada waktu itu praktek sejauh itu. Terus begitu dapat pengalaman ini, shock deh gitu kan saya. Dan thankfully menurut saya ya, itu adalah relationship saya paling short tapi paling drama. Karena kalau pacaran kan saya biasanya, saya nggak pernah pacaran di bawah 2 tahun. I always have like a long term relationship gitu. Jadi kalau misalnya enggak, ya udahlah, jadi gebetan aja, jangan dipacarin gitu. Maksudnya kalau udah pacaran ya pacaran gitu, serius. Ini pacarannya 10 bulan, diterornya 6 tahun. Oh my God. Like literally 6 tahun dijelek-jelekin di mana-mana, especially di social media gitu ya. Terus untuk bisa bereaksi bijaksana, it's so freaking hard. Dan yang paling berat sebenarnya adalah menyalahkan diri sendirinya itu, kayak kok gue bego banget ya, kok gue bisa nggak tahu ya. Terus udah gitu, ini juga kata-kata saya buat orang yang sedang mengalami apa yang saya alami. Satu, kebiasaan narsisis tidak pernah mencari perempuan yang biasa-biasa aja. Kalau narsisnya cowok, dia pasti akan mencari orang yang bisa mengangkat derajatnya dia. Gitu. Jadi pasti ada cewek yang populer, cewek yang dianggap keren atau apa segala macam gitu ya. Satu, I have that quality, gitu kan, in a way gitu. Terus yang kedua adalah gini, emang ada gitu ya, narsisis itu datang terus dia ada di sininya di kepalanya, NPD. hey I'm NPD ya. Kalau ada kayak gitu juga kita semua nggak ngeh gitu ya. Saya nggak ngeh sama love bombingnya. Yang saya tahu bahwa ini relationship suffocating banget, bikin ngap banget. Semuanya tuh terjadi terlalu cepat. Terus saya mikir-mikir gini, yang saya agak ngap itu adalah, kok kenapa ya cepet banget ya? Ada banyak hal yang saya sebenarnya nggak setuju, tapi kok di push gitu ya. Yang saya baru tahu later on bahwa itu namanya gaslighting. Jadi sebenarnya salahnya dia, tapi ketika saya confront jadi salahnya saya. Terus saya di love bombing gitu ya. Di love bombingnya juga dengan, ya tentu bukan love bombingnya kayak dirayu-rayu cemen gitu ya. Pasti saya nggak akan kelepek-kelepek lah. Tapi kan he's very intellectual gitu, dan dia juga smart gitu ya. Jadi ada beberapa hal dia pakai logika-logika yang buat saya tunggu. Kayaknya ada yang salah deh nih, ada yang salah deh nih gitu. Gitu ya. Jadi nah, proses-proses itu bikin saya, setelah mengalami up and down, untungnya, menurut saya, saya adalah cinta Tuhan. Ya, untung saya psikolog. Kalau enggak, saya nggak yakin sih saya ngejalanin 10 bulan seperti mantan-mantannya dia yang 8 tahun, berapa tahun, 10 tahun, dan udah mentally breakdown. Ya, saya hampir mentally breakdown pada waktu itu, tapi saya langsung reach out, saya langsung cari psikolog. Saya langsung pergi ke mentor-mentor saya dulu, salah satunya Prof. Sarlito of course. Saya pergi ke pendeta saya pergi ke Dr. Pram di RSAL Minto Harjo, karena beliau adalah mentor saya waktu S2. Saya datangin mereka semua. I've tried to figure things out what happened. Begitu udah selesai, biasalah, namanya rasionalisasi. Saya langsung pergi kan ke Amerika. Saya belajar di sana. Justru saya baru tahu, astaga, ini tuh NPD. Ini loh yang ada di, kita tuh punya DSM namanya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Itu adalah buku untuk mendiagnosa gangguan jiwa, mental health and so on and so forth. Di situ begitu aku baca,
gila ya, gue udah pernah baca loh ini dulu. Jadi waktu saya baca, waktu saya S2 dan saya baca sekarang ketika saya mengalami, saya dapat the whole understanding about NPD. Dan pada waktu itu kan belum familiar sama sekali 12 tahun lalu. Instagram aja kayak baru mulai gitu kan, dan baru kalau nggak salah merek Apple yang punya Android belum ada dulu ya kan. Terus makin kesini saya jadi paham gitu. Nah, saya agak takut sebenarnya membagikan pengalaman ini waktu itu karena saya takut ngorek si NPD ini. Iya. Dia udah agak kaleman sejak pandemi. Terus nanti kalau dia gini lagi gimana ya gitu. Tapi aduh, Tuhan tuh baik banget ya. Karena sejak kesaksian itu dan sampai sekarang aku nggak mau ngelihat komentar karena masih takut. It's okay. Tapi impressingly banyak banget yang datang. Banyak banget yang datang konseling. Dan semuanya begini, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya pikir kan, saya nggak mau tahu. Saya harus pokoknya konseling sama Mbak Zoya. Gitu, harus dia gitu, karena cuma dia yang bisa ngerti gitu ya. Dan iya, jadi banyak berbagi juga sama teman-teman psikolog. Ini kayak apa sih Zoe? Ini seperti apa? Oh ternyata tuh kayak gini gitu ya. Dan jadi saya bagi pengalaman saya sama intellectually what actually happened. Mengerikan, oh iya. Takut di judgment, oh iya. I'm only human. Saya takut banget gitu. Tapi ada rancangan besar yang saya pikir kalau saya tidak pernah berani vulnerable di depan banyak orang. Ya. Mungkin orang juga jadi mikir bahwa lu mah gampang hidup lu mah kayak gini gitu. Jadi percayalah bahwa saya pernah jatuh di titik nadir, saya malu gitu ya. Tapi puji Tuhan saya itu psikolog karena saya sudah menggunakan semua ilmu yang saya punya untuk menjalin relationship ini. Disitulah saya tahu bahwa oh ini nggak benar. I get out. Kayaknya kalau saya bukan psikolog mungkin kayak korban-korban mantannya dia sebelumnya kayak 10 tahun, 8 tahun digantungin begitu kayak wow. I'm so sorry it's happened to you, dan bukan sebuah kebetulan juga ternyata dari peristiwa yang pahit banget pada saat itu, sekarang 12 tahun lah untungnya ya, nggak lama-lama banget. Tuhan bukakan jadi manis dan sekarang mungkin menjadi berkat buat banyak orang in a way, but so sorry kalau kalian mau ngomongin seputar NPD, durasinya udah habis ya. Jadi harus undang Kak Zoya atau mungkin nanti akan ada sesi one-on-one insert live, we don't know. Tapi karena durasinya sudah habis, boleh berikan tepuk tangan dulu buat Kak Zoya. Kak Zoya terima kasih banyak ya, sudah tidak terasa 1 jam. Tapi I have last 2 question yang kamu nggak usah jawab panjang, kamu jawab yes or no aja ya, 2 aja. Yang pertama, betulkah bahwa banyak sebetulnya pasangan, baik pasangan kekasih ataupun pasangan suami istri selebriti terkenal Indonesia yang sering sekali melakukan konsultasi dengan seorang Zoya? Yes or no? Yes. Oke, bisakah kamu mention, atau kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, namanya yang sebetulnya pasangan ini, baik mereka masih pacaran atau sudah menikah, yang mau semangatnya tuh ada banget untuk belajar memperbaiki diri, mengenal diri, dan juga mempertahankan rumah tangganya. Mention the name yang jadi good example. Gawat. Tapi bukan klien ya. Aku cuma bilang harus jawab langsung namanya ya. Ya boleh aja terserah, pokoknya mention the name. Aduh, good example itu yang mau mempertahankan. Atau mungkin yang klien kamu juga boleh, karena kamu jadi tahu case-nya mereka mau belajar dan lain-lain. Yang jangan klien aja deh ya, boleh. demi keamanan bangsa dan negara. Siapa ya? Aduh, kok aku lupa ya. Ini saya tuh pernah wawancara bareng sama siapa sih itu? Boleh aku bantu? Yang di lapor Pak. Ada Kakak Hesti, ada Kakak Wendy. Yang cowoknya siapa sih yang lebih muda daripada istrinya? Bukan yang Surya. lebih muda dari Dwi Andika. Dwi Andika dan Kakak Usi. Kan saya pernah tuh di YouTube sama mereka kan, gitu. Oh, Andika. Dwi Andika partner gue ya, I'm sorry guys. Andika Pratama. Jadi Andika Pratama sama Usi tuh pernah ngundang aku untuk YouTube kan, gitu. Di antara semua orang yang pernah YouTubean bareng sama aku ya, couples mereka gitu ya. Aku seneng banget sama dinamika mereka. Pertama ya, mereka itu bener-bener pas di YouTube mereka mau loh vulnerable, gitu. Maksudnya nggak pakai wah gitu segala macam, enggak lah gitu. Tapi mereka bener-bener kayak, Kak, kita ngapain nih? Iya, aku mau kasih pertanyaan ini nih kayak gini. Oh serius, ya udah kita beneran nih jawabannya gitu. Dan ada bener-bener momen di mana mereka yang, aduh ini tegang banget nih di depan kamera banget nih kayak gitu. Tapi
mereka mau be honest gitu ya, dan seneng banget kan. Abis wawancara terus kita ngomongin tentang kehidupan seks gitu ya, terus off air gitu juga sedikit, and then mereka punya anak yang cowok waktu itu gitu. Jadi kayak like, wah gila nih, asik banget nih orang gitu. Maksudnya relatif jarang selebriti yang seperti itu ya. Se-open itulah gitu. Dan terbukti di insert juga mereka kabarnya baik-baik aja, dan sampai dengan saat ini mereka juga masih bersama. Dan Kakak Zoya sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi untuk ngobrol sama Kak Zoya dan bisa ngulik lebih dalam lagi. Dan aku yakin kamu bisa menonton episode ini dengan keadaan emosi yang dewasa dan tidak judgmental, sehingga semuanya aman-aman aja ya. Maria Christy pamit ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.